Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Kembali bersama saya Zulfikri Ali Maksum dalam channel My Fikri. Hari ini saya mau ngobrolin satu tema yang agak sensitif terutama untuk laki-laki. Satu fenomena yang udah sering banget terjadi di beberapa tahun terakhir ini. Mungkin bisa dilihat di lingkungan sekitar kita. Kalau memang teman-teman agak cukup jeli, pasti bisa ngeliat tuh. Atau bisa juga ternyata hal ini terjadi di teman-teman sendiri. Fenomena ini saya kasih nama ngarep tapi takut. Nah, fenomena ngarep tapi takut ini apa sih? Jadi ada satu fenomena di kalangan para laki-laki yang masih belum punya pasangan, yang sudah ingin menikah tapi belum punya calon, atau sudah punya target tapi nggak tahu gimana cara majunya, atau lebih tepatnya sebetulnya bukan nggak tahu gimana cara majunya tapi takut untuk maju. Nah, ini sering banget nih terjadi. Dan lucunya, yang ketika ini terjadi, ini nggak cuma terjadi di satu orang laki-laki, tapi terjadi di banyak laki-laki. Bahkan bisa jadi mereka punya kelompok sendiri yang akhirnya berkumpul sama-sama saling kalau bisa dibilang mungkin jaga posisi ya. Oke, kita ambil contoh kasus gini. Sering banget kejadian, terutama di kalangan teman-teman yang ngaji. Ada satu orang wanita yang punya banyak penggemarnya banyak nih. Ikon-ikon yang suka sama si akhwat ini banyak banget. Boleh 1, 2, atau bisa jadi mungkin 10 orang ikhwan yang suka sama si akhwat, yang kalau dalam pengajian levelnya biasanya inginnya menikah ya dengan si akhwat ini. Tapi ternyata dari 10 orang yang suka ini nggak ada satupun yang maju. Dan saya pernah dapat satu kasus yang fenomena yang agak lucu lagi. Di antara sekian banyak orang yang nggak maju ini, mereka saling mengamankan. Jadi misal gini, taruhlah si A suka sama akhwat, ya, si A ini ada akhwat nih, ada yang suka, yang satu si A, yang satu si B. Nah, si A ini suka nih sama si akhwat ini, dia tapi dia nggak berani maju ke akhwatnya, nggak berani maju ke orang tuanya, tapi coba mendekati ya, TTM lah kalau bahasa pergaulan sekarang, teman tapi mau gitu. Nah, coba deketin. Nah, ternyata ada lagi si B yang suka sama akhwat yang sama. Dia ngeliatin si A ini ngedeketin, ditanyalah sama si B, didatengin, kamu punya hubungan apa sama dia? Kata si A, oh nggak ada hubungan apa-apa. Emang kenapa? Yang B lagi bilang gini, enggak lah, serius, kamu punya hubungan apa sama dia? Emang kenapa? Kata si A, kamu mau maju sama dia? Maju aja, silakan aja, aku nggak punya hubungan apa-apa sama dia. Akhirnya si B, beneran nggak punya apa-apa, hubungan apa-apa sama dia? Nggak ada. Oke, kalau kayak gitu, oke, that's it, sampai situ. Dan sekian bulan kemudian, baik si A dan si B nggak ada satupun yang maju ke si akhwat ini. Sampai biasanya kalau udah ceritanya kayak gini nih, nanti akan datang satu orang laki-laki, entah dari mana, yang boleh jadi gak ngincer si akhwatnya ini, yang akhirnya ngelamar dan diterima sama si akhwatnya. Akhirnya saat itulah terjadi patah hati massal. Dan fenomena ini bukan fenomena yang cuma sekali dua kali terjadi, ini berulang nih. Tiap tahun ada aja, tiap ada akhwat yang nikah, apalagi kalau akhwatnya ternyata high quality atau mungkin cukup cantik, mungkin banyak yang menyukai. Nah, ini fenomena patah hati massal ini sering kali terjadi. Dan lucunya, di antara semua patah hati ini, nggak ada satupun yang pernah maju ke si akhwatnya. Nah, ini fenomena yang sangat lucu sekali, dimana akhirnya kita saksikan pada zaman ini laki-laki ini seperti kehilangan nyali, nggak punya nyali, nggak bisa maju, cuma bisa jaga jarak, cuma bisa ngarep tapi takut. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa sih ini kejadian kayak gini? Kenapa akhirnya para ikhwan-ikhwan ini
cuma bisa ngarep tapi takut maju. Eh, Apa yang ada gitu? Apa yang terjadi dalam diri mereka sampai kok mereka nggak bisa maju? Sebetulnya kalau kita telah lebih dalam lagi sedikit aja, itu fenomenanya sederhana. Kenapa sampai laki-laki ini nggak berani maju, walaupun dia udah suka, boleh jadi mendam sukanya setahun, 2 tahun, sekian tahun. Jawabannya paling sederhana adalah karena adanya harapan. Jadi kenapa Ikhwan ini nggak berani maju, walaupun dia suka sama akhwatnya? Karena dia punya harapan sama si akhwat ini. Dan permasalahan orang yang berharap adalah akan sangat takut jika harapannya tidak kejadian. Akan sangat takut jika harapannya akhirnya tidak terjadi. Misal gini, ada orang yang sangat berharap punya mobil, dia berjuang gitu. Ketika udah dititipkan punya mobil, dia pasti takut tuh. Pokoknya apa ya? Dia berjuang dan dia akan takut untuk kalau harapannya ini nggak terjadi. Dan ini juga sama apapun bentuknya itu, dan terutama sama perempuan ini, laki-laki yang nggak berani maju itu sebetulnya kalau mereka mau jujur sama diri mereka sendiri, mereka tuh udah punya harapan tuh, udah punya harapan sama si perempuannya, udah ada rasa cinta, atau boleh mungkin dibilang nggak cinta lah, suka, tapi yang pasti harapan itu udah ada. Karena kalau dia nggak ngarap, nggak punya harapan itu, nggak akan ada masalah untuk dia maju. Orang yang nggak punya harapan kalau maju itu nggak punya beban, nggak punya ketakutan kalau saat maju nggak diterima, saat maju ditolak gitu loh. Tapi karena adanya harapan-harapan ini, akhirnya para laki-laki ini, para ikhwan-ikhwan ini sangat sulit kali untuk maju. Dan yang jeleknya ini juga sering kejadian adalah entah gimana ceritanya, akhirnya laki-laki ini cenderung lebih memilih untuk jadi pemuja rahasia daripada maju untuk ditolak. Padahal kalau dia maju dan ditolak, menurut saya lebih baik dalam artian apa? Daripada dia cuma ngayal, memimpikan si akhwat yang belum tentu nanti jadi sama dia, bisa jadi malah jadi sama orang lain. Lebih baik dia ditolak dan dia bisa move on ke yang lain. Cuma sayangnya penyakit orang yang berharap itu cenderung lebih senang bermain-main dengan harapannya, dengan hayalannya. Dia lebih baik dia masih punya kesempatan untuk menghayal daripada dia harus terima kenyataan bahwa oh dia ditolak, dia udah nggak bisa ngayal lagi. Nah, ini penyakit yang mendera kebanyakan ikhwan tahun-tahun ini, dan saya sangat sering menyaksikan ini. So untuk kamu, untuk ikhwan-ikhwan di luar sana yang berkesempatan mendengarkan, melihat video ini dan mengalami masalah yang sama, coba deh tanya ke dalam diri sendiri, kenapa nggak berani maju? Kalau mau jujur, saya yakin pasti ini ujung-ujungnya harapan. Dan yang paling lucu lagi, ada satu hal lagi yang lebih lucu menurut saya mengenai harapan ini. Biasanya harapan ini sebetulnya dinisbatkannya, digantungannya ke orangnya nih, ke perempuannya, ke akhwatnya. Tapi ini yang agak lucu. Penyakitnya adalah dibingkai jadi segitu idenya, seakan-akan harapan ini adanya ke Allah gitu loh. Kenapa saya bilang gitu? Misal gini, kalau misal ada ikhwan yang mau, Kang, Mas, saya pengennya sama akhwat yang ini nih, pokoknya saya pengen nikahnya sama dia. Nah, kalau saya tanya kenapa? Jawabannya sederhana gini. Oh dia dakwahnya bagus, dia luar biasa, soleha, agamanya bagus, ibadahnya bagus, bla 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 bla, segala macam kebagusan si akhwatnya. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah gini. Dan biasanya si ikhwan ini akan bilang gini, justru dengan segala kebaikan yang ada di dia, saya berharap kalau dia jadi istri saya, maka akan jadi banyak kebaikan gitu. Nah, permasalahannya adalah gini, untuk ikhwan di sana yang punya logika seperti ini, coba jawab deh, kalau bukan si akhwat ini yang kalian suka, yang kalian harapkan, ada nggak yang lebih baik sih dari akhwat ini? Saya yakin pasti banyak tuh.
yang lebih baik banyak banget. Karena Allah pasti nyiptain di atas langit pasti ada langit. Kalau ada akhwat yang baik, dia akan Allah pasti ada lagi tuh yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Terus kalau alasannya adalah untuk agama, untuk membangun keluarga yang sakinah, mau ada warohmah, bikin keluarga pejuang, keluarga yang apa ya, ingin menggapai ridho Allah. Apakah harus dengan akhwat ini? Kan nggak juga. Bisa dengan akhwat yang lain. Banyak pilihannya. Tadi saya katakan banyak, bisa jadi ada yang lebih baik. Tapi ini masalah orang sudah terlanjur suka, sudah terlanjur cinta. Dia akan membuat begitu banyak alasan untuk meyakinkan dirinya bahwa yang dia cintai ini sangat layak untuk diperjuangkan. Wah, dan permasalahan berikutnya adalah akhirnya ketika ini terjadi, dia pun tidak bisa melihat kekurangan-kekurangan pada orang-orang yang dicintainya, pada sosok yang dicintainya. Kalau udah cinta, buta, nggak lihat tuh. Misal ternyata oke, taruhlah dakwaannya baik, mungkin dia punya kekurangan A, B, C, D gitu, dan itu nggak akan kelihatan. Ini cuma bisa kelihatan kalau tadi tidak bermain dengan perasaan ini. Dan ini juga nih, bermain dengan perasaan ini, satu yang tadi bikin ikhwan ini nggak berani maju karena takut ditolak, karena takut harapannya pupus, karena takut impiannya kandas. Yang kedua penyakitnya, kalaupun berani maju, ternyata prosesnya stuck di tengah, maka mereka akan cenderung membiarkan prosesnya stuck. Mereka akan cenderung membiarkan keadaannya mengambang, menggantung, tanpa mau ada keputusan cepat. Padahal seharusnya sebagai seorang laki-laki harus bisa membuat keputusan cepat yang taktis. Ketika ini tidak baik, katakan tidak baik. Ketika ini harus disudahi, sudahi, gitu loh. Tapi itu dia penyakitnya. Terlanjur suka, terlanjur cinta, terlanjur ada rasa, akhirnya jadinya fenomenanya adalah ngarep tapi takut. Nah, sekarang kejadian dari kamu. Oke, gitu aja sharing saya kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman semua yang menyaksikan. Kembali lagi, saya banyak khilafnya, banyak salahnya. Boleh jadi apa yang saya sampaikan ada yang salah. Kalau memang ada yang salah silakan dikoreksi. Tapi saya berharap dengan adanya sudut pandang baru ini bisa membuat teman-teman yang tadi belum bisa maju, belum bisa move on, untuk bisa maju. Karena yakin deh, kalau teman-teman ngarap sama satu sosok makhluk, nanti harapannya akan berbuah penyesalan. Sebaiknya kalau memang punya harapan, dilabuhkan saja harapannya ke Allah. Biar Allah tetapkan makhluk yang mana yang nanti siap jadi pendamping terbaik teman-teman. Demikian dari saya, Zulfikar Ali Maksum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.